Oke, Abid kursinya. Tolong Bu, kursi Abid. Itu di depan situ. Itu Abid, yuk ini. Itu samping. Ayo, Abid sini. Ayo. Itu loh ada. Sini. Sama Umi sini deh. Sama Umi ya. Sini duduk sini. Duduk sini ya. Kenapa kayak ini? Sini duduk sini. Kak, Kamila. Udah dipencet video. Ya. Udah kan? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ini udah. Ambil kursinya. Bisa ke situ ya? Di samping. Nah, satu mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Selamat siang dan kembali lagi di acara kami bicara mengenai CNM. Apa kabarnya hari ini? Semoga semangat selalu karena topik kita di pertemuan ini itu lebih menarik banget dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lalu adapun topik pembahasan yang akan kita bahas hari ini yaitu pelukan kita bahasa cinta, saatnya gejolak emosi anak muda. Nah, siapa nih parents yang saat ini tuh pernah jadi juru damai saat si kecil sedang meledak-ledak emosinya? Tenang, karena parents pasti nggak sendirian. Hari ini kita bakal diskusi bareng gimana cara menghadapi gejolak emosi anak dengan pendekatan yang penuh cinta. Nah, sebelum itu saya perkenalkan dulu, saya Tasya yang bakal nemenin parents semua di acara kita hari ini. Nah, untuk membantu kita memahami topik yang lebih mendalam mengenai gejolak emosi anak ini, di Bicara Bersama saya hari ini tuh lagi ada narasumber yang hadir, yaitu beliau adalah Mama Abid, seorang ibu inspiratif yang punya pengalaman berharga dalam mendampingi anak melewati tantangan emosi. Benar ya, Mam? Nah, nggak cuma Mama Abid aja, di sini juga ada Ibu Emilia, satu psikolog yang akan memberikan pandangannya juga tentang topik pembahasan kita hari ini. Nah, selain itu nggak lengkap juga kalau nggak ada tentor-tentor yang turut memberikan pandangannya juga. Ada Ibu Mira di sebelah sini dan ada juga parents orang tua yang turut serta hadir, yaitu mamanya orang pendampingnya Reza ya Ibu ya. Nah, saya yakin juga pastinya topik kita ini relatable banget buat kita semua. Jadi siap-siap untuk catat poin pentingnya ya parents. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, mungkin kita mau tahu dulu tentang bagaimana sih biografi lah dasarnya gitu ya Mam, dari Mama Abid sendiri. Mungkin bisa Mam perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Azrita Helvi. Saya ibu dari 3 orang anak. Yang pertama usianya sudah 12 tahun, yang kedua 10 tahun, dan yang paling kecil Abi, yang alhamdulillah dia istimewa. Hari ini usianya 5 tahun. Abid dulu sempat di homeschooling sama Bu Engel, pernah juga jadi sama Bu Engel ya. Abid ini punya keterbatasan pendengaran karena ada gangguan pendengaran berat di sebelah kanan di 100 desibel. Itu juga belum terdeteksi sebenarnya. Di sebelah kirinya 80 desibel. Nah, alhamdulillahnya sekarang Abid udah diimpan dan alhamdulillah udah mulai lancar berkomunikasi, udah sekolah umum juga, sudah TKA sekarang gitu. Ya, alhamdulillah perkembangan Abid sekarang sudah banyak kemajuan gitu ya. Kalau berbicara dengan emosi yang kita mau kita bahas hari ini, ya banyaklah gejolaknya ya, apalagi karena Abid kan ada keterlambatan bahasa karena pengaruh pendengarannya gitu. Baik, Mam. Mungkin sebelum lanjut diskusi lagi, bisa nih, Mama kan udah persiapin PowerPoint juga, bisa disampaikan dulu ke parents yang ada di sana. Gitu. Boleh ya, Mam? Saya.
Oke. Kali ini saya mungkin akan fokus ke menghadapi emosinya ya gitu. Gimana kita menghadapi anak yang sedang emosi itu sih ya. Singkat aja ya, karena kan sebenarnya saya masih pakai emosi sebenarnya Bu. Jadi mungkin saya sharingnya berdasarkan pengalaman aja gitu ya. Nah, apa sih emosi gitu sebelum kita bisa meregulasi bagaimana kita menghadapi emosi, kita harus tahu emosi itu sebenarnya apa gitu kan. Emosi itu kan perasaan atau reaksi yang ditunjukkan seseorang terhadap suatu kejadian atau keadaan gitu. Jadi emosi itu kan ada dua ya, emosi positif dan emosi negatif. Nah, emosi negatif itu ya salah satunya marah, sedih, kecewa gitu ya. Nah itulah kalau misalnya kalau yang negatif itu ya yang senang gitu ya. Positif ya, yang positif yang pastinya diekspresikan nggak dengan cara negatif pastinya gitu ya kan. Next. Nah dari selanjutnya saya membicarakan tentang perkembangan emosi ya. Kalau saya mungkin saya bagi 3 gitu. Ada tahap pertama tuh mengenal emosi itu dari mulai lahir sampai 1 tahun gitu ya. Jadi sebenarnya kan dari mulai lahir anak-anak udah punya emosi, sudah tahu emosi dia apa gitu. Cuman dia belum kita mengenal dia sedih. Cuman mungkin belum bisa mengekspresikan karena masih belum bisa berbicara kan, jadi belum bisa mengutarakan secara lisan. Jadi kalau misalnya kayak masih 0 sampai 1 tahun mungkin dia mengekspresikan emosinya ya dengan tangisan gitu ya, senyum gitu kan. Kalau misalnya lapar itu kan dia mengeluarkan emosinya dengan nangis gitu, mau pipis dengan nangis gitu ya. Kalau misalnya kayaknya dia senang gitu, senyum gitu. Nah yang perkembangan yang berikutnya itu mengekspresikan emosi itu sekitar 2 sampai 3 tahun gitu. Nah di sini kan usia 2 sampai 3 tahun itu dia udah mulai bisa udah banyak kosakata yang dia serap ya, dan akhirnya dia bisa mengungkapkan emosinya. Mungkin kalau dia marah dia bisa bilang marah gitu ya, kalau sedih bisa bilang sedih gitu. Namun ya bagi anak-anak yang punya keterlambatan bahasa gitu ya, ya mungkin itu tadi dia mungkin nggak bisa mengekspresikan, dia nggak tahu bagaimana cara mengungkapkannya, akhirnya dia mungkin jadi tantrum gitu ya, karena nggak bisa nih mau bilang saya sedih nih, saya kecewa nih gitu kan, saya marah gitu, nggak bisa ya. Akhirnya si anak akhirnya jadinya itulah tantrum ya. Nah yang ketiga tuh tahap mengendalikan emosi ini usianya 3 sampai 5 tahun. Nah di usia 3 sampai 5 tahun ini kan pastinya kebanyakan ya anak-anak kan pasti, kalau anak yang normatif biasanya ya udah banyak kosakata ini juga, terus udah ada yang sekolah gitu ya. Nah ini kan anak-anak jadinya karena berbaur dengan lingkungan, dengan sekolah, anak-anak jadinya bisa lebih mandiri ya secara emosi. Mungkin akhirnya karena bertemu dengan banyak orang, dia sudah bisa untuk mengendalikan. Dia mungkin malu teriak-teriak gitu ya, karena bisa di sekolah udah dia ngeliat teman yang nggak teriak-teriak, mungkin dia untuk menyampaikan sesuatu juga dia udah saya nggak boleh loh teman saya aja nggak ini, dan jadi dia udah bisa mulai lah mengendalikan emosinya gitu di usia ini. Oke lanjut. Oke. Nah ini emosi ini juga ada, emosi ini juga dipengaruhi beberapa faktor ya. Kalau ini menurut pandangan saya ya gitu. Lingkungan keluarga gitu ya, lingkungan keluarga. Ini benar-benar menurut saya memang, kalau menurut saya contoh orang tua lah ya terutama, itu bisa sangat mempengaruhi lah gimana emosi, karena anak kan melihat yang gimana orang tua mengekspresikan emosinya gitu ya. Kalau misalnya emosi apa? Teriak gitu, memberitahu tuh dengan cara yang seperti apa, kan itu anaknya bisa melihat, akhirnya bisa mempengaruhi gitu perkembangannya gitu kan. Jadinya itulah bisa mempengaruhi lah perkembangan emosi kalau misalnya ini. Terus yang kedua interaksi sosial, arti itu di sini maksudnya itu kayak lingkungan rumah ya, di luar dari rumah ini, di luar misalnya di sekolah, di misalnya di keluarga yang entah kakek nenek yang nggak serumah, itu juga bisa mempengaruhi gitu ya. Karena kan misalnya tiba-tiba nih di rumah begini,
di luar kakek nenek lain lagi gitu kan. Akhirnya kan anak itu emosinya bisa nggak stabil juga akhirnya gitu ya kan gitu. Terus yang ketiga pendidikan dan pengasuhan gitu ya. Kalau menurut saya ya semakin baik dan sehat pendidikan dan pengasuhannya, insya Allah perkembangan emosi anak akan semakin sehat gitu ya. Kalau yang ketiga itu sosial budaya itu biasanya kayak kita tuh ada kan misalnya kayak anak laki-laki nggak boleh nangis, itu kan masuk ke budaya kita ya gitu, nggak boleh kayak kita nggak boleh mengekspresikan jangan nangis, anak laki nggak boleh nangis. Dan padahal kan sebenarnya nangis itu emosi yang wajar aja kalau misalnya nggak sampai dia menyakiti dirinya sendiri atau cuman ada orang yang karena anak laki nggak boleh nangis gitu, akhirnya kan anak ini nggak bisa mengeluarkan emosinya, dia jadi terganggu juga dirinya perkembangan emosinya. Nah inilah yang terakhir ya, yang ini menurut saya, ini pengalaman saya yang ya. Memang kalau misalnya ngadepin anak yang emosi anak tuh yang paling utama tuh tenang dulu gitu ya, tenang, kuasai diri gitu ya Bu, dan jangan terdistrak sama anak pun gitu ya gitu. Karena kuncinya kan kita yang menguasai anak, bukan anak yang menguasai kita. Kalau misalnya kita terdistrak, ya berarti anak yang menguasai kita gitu. Akhirnya kita nggak bisa ini lagi ya udah ikut emosi dia akhirnya kan gitu. Tapi kalau kita udah tenang, mungkin anak kalau lihat kok ini tenang aja ya gitu kan, akhirnya pun dia mungkin jadi iya ya gitu, ngapain harus ini gitu ya, bisa dilihatnya lah dari situ. Dan yang kedua jadi kan kita kita kenalin lah emosinya itu karena apa gitu ya kan, apakah dia lapar gitu kan, karena kan ada kadang-kadang kalau dia lapar dia marah-marah aja, kalau dia ngantuk dia marah aja seperti itu kadang-kadang tiba-tiba kayak tantrum gak jelas gitu, marah-marah aja padahal kayak iya kalau saya mungkin karena ngantuk gitu. Kalau berkata kuncinya tenang dulu, kalau misalnya tenang kita bisa kenapa nih anaknya gitu kan. Nah, kalau misalnya udah udah tenang, kita bisa tanya anaknya, atau misalnya kita bisa juga lihat kan gitu kejadian sebelumnya ya gitu, ataupun bisa lihat kan Bu, dari kalau tadi sama lihat sudah itu udah makan, saya udah ini saya ini ngantuk ini, jadi nggak perlu yang jadinya kita emosi juga kan, kenapa sih kalau nggak ada apa-apa gitu kan, karena dia ngantuk ini kalau ngantuk ya udah gitu, ya udah deh duduk sini yuk bubuk gitu kan. Nah yang ketiga itu memvalidasi perasaan anak, maksudnya kalau misalnya anak ya lagi tantrum sudah agak merendah misalnya, kita bisa bilang ke dia ya gitu kan, adik ini ya sedih ya, adik marah ya gitu kan, sekalian mengajarkan sama dia, memberitahu perasaan kamu lagi ini ya gitu. Oh nangis karena ini ya gitu, sedih karena ini ya gitu. menamai gitu. Iya menamai supaya dia mengenal juga emosinya gitu kan. Nah kalau dia udah lebih tenang lagi, biasanya saya peluk gitu sambil ada kita bicara gitu kan sama dia, Abi boleh marah, Abi boleh ini, misalnya dia lempar gitu, tapi kan nggak boleh lempar nanti barangnya jadi rusak, saya bilang gitu kan. Jadi mau nggak nanti kalau barangnya rusak ayo bisa main lagi, mau nggak gitu kan. Jadi kan dia bisa belajar, oh iya ya Belajar tentang alasan ya, alasan kenapa nangis itu nggak harus nangis nangisnya nggak harus dengan apa ya, sedih boleh tapi marah boleh tapi nggak boleh lempar kan, lempar nanti akibatnya jadi tindakannya iya tindakannya kan nggak perlu harus sampai kayak gitu kan, atau kayak kadang mukul gitu kan, kan nggak harus mukul ya kan. Kalau adik dipukul sakit nggak kan gitu kan, suka nggak dipukul kan, nggak suka gitu kan. Jadi marah-marah aja, adik mau nangis boleh nangis aja dulu gitu. Nah itulah Bu, kalau alhamdulillahnya Amit udah mulai inilah ya Bu yang bisa nih, walaupun kan dia emosinya sekarang sekolahnya udah agak lain lagi Bu. Oh udah beda lagi. Ada lagi yang emosi yang bukan perkara yang apa ya Bu, ini saya juga Bu sekali mau nanya ke Ibu juga dari gitu kan, ada deh jiwa kompetitifnya. Saing. Iya gitu. Yang itu belum pernah saya, ini
agak ini juga saya, agak kewalahan juga sebenarnya saya menghadapinya gitu kan. Nah itu inilah yang belum, masih PR nih Bu untuk Abid gitu. Artinya berarti emosi bersaing, emosi bersemangat ya. Iya, jadi dia kalau misalnya kalau kawannya jadi imam dia nggak boleh, dia gitu Bu. Oke. Terus dia terus, nanti kawannya dapat bintang, dia nggak dapat bintang, dia ngambek gitu Bu, ngambek gitu, nggak marah-marah tapi dia ngambek diam, nanti nggak mau ngomong, nggak mau apa gitu, nggak dia ngambek ya, Dia apa ya? kayak kecewa gitu, Kecewa. iya, kecewanya itu. Jadi sekarang yang dialaminya malah justru di sekolah itu ada emosi kecewa sama emosi semangat untuk menjadi number one, iya, satu gitu. iya gitu. Karena dia kepercayaan dirinya udah meninggal. Iya. Oke. Iya, alhamdulillah gitu. Mungkin itu aja lah yang saya apa namanya bisa saya paparin hari ini berdasarkan pengalaman saya ya Bu ya. Tapi tadi kan banyak tuh ya, ada 5 kan pada saat dia emosi tuh orang tua diminta tenang gitu kan. Iya. Itu Kuncinya sih menurut saya kuncinya tenang ya. Itu besok berapa lama nih? Maksudnya dari dia istilahnya kita bilang tantrum lah ya, ketika dia nggak bisa menguasai emosi sedihnya atau kecewanya atau emosi marahnya tadi marah Paling ya. lama kalau saya sih 5 menit ya Bu. Oh, paling 5 lama. menit. Paling lama 5 gitu. menit. Paling lama artinya orang tua tenang dulu melihat dia gitu ya. Dia membiarkan dia juga, maksudnya meluapkan emosinya ya, biar dia puas juga kan Bu. Kalau kita tahan-tahan dia Iya. nggak boleh nangis, nggak boleh ini kan juga ada dia makin Menahan. Iya, menahan, nggak baik juga buat ininya kelanjutannya nanti kan juga. Artinya perkembangan emosi Iya, juga bagus baik ya. bagus gitu kalau kita tahan-tahan. Tapi juga ya nggak Nggak lama-lama nggak juga lama. gitu. Ini berarti 5 menit lah ya. Ya, kalau saya gitu lah 5 menit. Terus pada saat tenang itu sendiri Umi Abid itu kan mencoba apakah langsung mengenali atau memang kemudian berpikir gini, kira-kira berapa lama itu melakukan observasi ke Abidnya? Sambil menunggu dia ini, saya kan tadi menenangkan, saya sambil mengestimasi ya observasi ini kenapa ya gitu. Bisa dicari tahu ya, Iya, observasi gitu. ya. Apa namanya itu? Apa ya sebabnya dia? Iya, apa sih apa ya sebabnya ya Marah, gitu. gitu. Gitu kan. Sambil saya juga gini dapat ilmu baru kemarin kan Bu, memaafkan dia gitu. Maksudnya memaafkan dengan kelakuannya yang saya dia lagi tantrum itu pasti kan itu tadi kalau kita nggak sabar nggak ini kan pasti tenang, emosi kan kita Bu. juga ikut terpancing. Sambil saya kayak dari dalam hati ya Allah maafin anakku ya Allah Gitu. Jadi sambil mengafirmasi diri Iya, berarti iya. sambil tenang terus sambil mengafirmasi diri. iya supaya kan saya juga memaafkan dia gitu kan Bu. Iya. Kalau saya maafkan anak saya ya Allah ya gitu kan. Mungkin dia karena memang belum bisa mengolah mengolah emosinya jadi dia kayak gini gitu kan. Jadi ya ini saya juga kan ya, dia kan karena memang belum ya, usianya belum bisa mengontrol emosi gitu. Apalagi karena ya keterlambatan bahasanya ya. dulu kan memang nggak apa ya Bu ya, maksudnya susah dia untuk mengungkapkan apa yang dia mau gitu, apa yang dia rasa gitu kan ya Bu. Ya sekarang dia yang selalu itu dia ya udah alhamdulillah. Nah, itu satu lagi tuh berarti menenangkan diri terus kemudian sambil mengobservasi supaya kita kenal emosi efek daripada emosi itu apa backgroundnya lah ya latar belakang emosi dari apa, tapi dalam hati juga sambil bermunajat ya kan, berdoa memaafkan anak ya. Kalau memang kan sekolah juga tenangkan dia begitu bisa Iya. tenangkan dia ya Allah gitu. Cuman kan saya Allah yang membolak-balikkan hati orangnya gitu sambil saya ini ke ini lah supaya apa enggak ya kalau udah lama kali kan mungkin kita aku nggak gini Kalau misalnya lebih juga sih gitu kan Bu. Tapi kita juga jadi kayak terpancing emosinya. Ah. Justru kita justru ketika memaafkan itu kita berusaha menerima Iya, ya. menerima ininya lah gitu, belajar emosi dia ini lah gitu. Ya, oh gitu. Terus kemudian memvalidasi perasaan itu tadi udah menamai ya. Iya, saya menambah dia gitu ya. Kamu sedih atau kamu Kecewa, kecewa ya. atau marah gitu ya. Terus setelah dia biasanya gimana tuh reaksinya? Tapi kok Alda sekarang kan emang karena udah bisa mengungkapkan yang rasa. Itu lah Bu, kalau di sekolah dia nggak pernah mau bilang gitu. Oh, jadi justru ini sekarang terjadi di sekolahnya. Iya, kalau di rumah dia bilang. gitu ada sedih ya. Umi
kenapa dia sekarang udah pada iya kakak Umi ini udah bisa Jadi dia bilang. progres bagaimana sikap kakaknya, makanya jadi sedih. Iya gitu. Kadang malah nggak diminta pun Bu, langsung Umi kakak gini ya gitu lah udah. Terus tadi dia nangis karena gitu. Iya gitu lah. Tapi kalau di sekolah nggak tahu saya mungkin dia ada ini ya kali Bu ya. Diem aja gitu Bu. Jadi misalnya tapi dia cemberut gitu kan. Kenapa Abi? Bilang lah gitu kan. Kalau nggak dibilang kan nggak tahu gitu Iya. ya diem aja Bu, sampai pulang diem aja gitu. Cuman Tapi sebenarnya gurunya udah juga mencoba ya. iya udah mencoba dan sebenarnya juga tahu masalahnya gitu karena kan sejak dia misalnya nggak jadi imam mulai tuh dia misalnya berulah lah misalnya kayak nah dia nggak mau ngerjain tugasnya. Iya. Nah, gitu ini emosinya emosi merajuk-rajuk gitu lah Bu ya masih PR ya artinya gitu. Kalau yang tantrum kali udah bisa lah saya dengan cara yang saya ini Dengan cara itu tadi iya terus kemudian bicara dengan lembut pada dia dengan hormat Kasih. setelah dipeluk ya. Berarti berapa lama Umi apa memeluk dia itu kan bahasa nonverbal juga ya. Iya. Bahasa meredakan emosinya ya. biasanya Bu gitu sekitar 5 menit juga lah gitu ya. Tapi tergantung kadang-kadang saya juga apa ya Bu ingin mereda apa ya saya gini iya terbawa suasana jadi kayak yang ya udah saya mau lama-lama gitu mau lama-lama gitu kan Dia terlalu panjang. iya jadi kayak nggak tahu ya Sedih enakan hati. aja gitu kan Iya. kalau anak tuh juga tapi alhamdulillahnya dia kita bisa bicara bahasa ini ya bahasa cintanya kan Iya. Abi ini kayaknya lebih cenderung ke physical touch gitu jadi Oh. suka di Lebih ke pesentuhan. iya sentuhan dicium gitu belai gitu jadi makanya Kalau bahasa cintanya dia lebih ke physical. iya physical touch dia gitu Jadi kalau itu nggak ada, dia juga akan lengkap ya. iya makanya jadi kalau saya lebih mudah sih Abi itu lebih tenang itu ke peluk gitu jadi kayak kalau dapet sih mesti sama Umi gitu kan misalnya malah kadang-kadang saya ya minta tahu saya benar masalah ya udah anak Umi aja yang Umi peluk yang itu nggak usah lagi misalnya lagi sama abangnya kakaknya udah abang nggak dapet peluk Umi adik aja dapet peluk Umi gitu kan akhirnya dia jadi tantrum tuh gitu dia ngerasa oh ya udah dari menangin Umi kok gitu gitu jadi kalau ramanya tuh apa ya Bu ya nggak relatif Bu gitu kadang-kadang sampai kadang-kadang tuh sampai tertidur kadang-kadang saya ngomong tuh kadang badannya duduk tapi mulut itu sambil tidur gitu kan sambil ngomong sambil ketidur kadang-kadang si Abiknya gitu udah kena pelan mungkin dia nangis gitu kan emosi gitu. Ya, jadi itu tadi ya kemudian juga pasti ada bicara gitu dia Iya. menjelaskan ya. Supaya dia bisa meregulasi emosinya dan bisa tahu juga kan bahwa nggak perlu kayak gitu deh gitu Iya. nangis boleh gitu kan nggak perlu atau kayak teriak-teriak dan dia kan sebenarnya udah tahu kalau teriak itu nggak boleh gitu kan ya tapi memang namanya anak-anak ibu yang mengingatkan berkali-kali ya jadi itulah Berarti cara mengekspresikan emosi marahnya itu nggak harus dengan nada tinggi. Nah, dan itu memang butuh Umi juga butuh mengingatkan kembali kepada Iya. dia. Nah tadi Kalau tadi dia tahu. tadi kan ada tuh dia ada simbling lah istilahnya ya kayak ada itu juga membuat dia jadi emosi kan karena dia merasa bahwa kakaknya membuat dia emosi. Nah, Iya. biasanya apa itu? Triggernya itu biasanya ya kakaknya rada busi ya Bu kakak ada emosi. iya jadi misalnya apa ya kakaknya tuh kayak bilang nggak bolehnya tuh apa ya kayak misalnya langsung Harus nggak gitu. pulang gitu Harus dia ya. nggak mau kan gitu misalnya kayak mengharuskan kalau tidak boleh itu atau instruksi dari kakak. iya jadi kayak misalnya kan kadang-kadang nih saya juga yang nyuruh kakaknya kak tolong dulu kak panggilkan Abid gitu kan dia belum pakai alat kadang gitu terus kakaknya tuh kadang dia kayak ngasih Umi gitu kan Ya, kasih tanda. Abidnya mungkin kayak ya udah nggak ini gitu Nggak respon lah, nggak terlalu respon dengan itu. dan kakaknya langsung kadang-kadang lari gitu dia nggak suka tuh Jadi tadi gitu. memaksa. reaksi kayak gitu Iya. Nah, itu justru kan bukan bahasa cinta kalau gitu ya. Iya. Memaksa itu. itulah Itu Walaupun dia psikotes nggak gitu juga iya Karena tadi kan tarik
beda karena Iya. karena nariknya beda Jadi gitu kalau kan. nariknya agak lebih lembut, nggak ada tekanan-tekanan tertentu. Iya, mungkin dia Mungkin dia melihat itu sebagai apa namanya bahasa sayang Iya. Kalau Kalau ini ini cara nariknya juga agak maksa tadi Maksa, sebenarnya harus emosi. karena reaksi kakak harus iya, dan kakaknya kan biasa langsung mau cepat gitu ya, biar yang disuruh Umi selesai nih ya gitu. karena Jadi dia ya, kakak kan tahunya dia nomor 1 dia iya, egonya lumayan lah Bu, karena dia ini harus dia mungkin merasa kok kakak nggak didengerin, nah dia mungkin kakak juga di gitu. satu sisi dia merasa harus bertanggung jawab, Iya. tapi di satu sisi kok ini kok nggak dengerin Iya, aku sih, iya, gitu gitu kan. memang kadang-kadang dia suka gitu lah kakaknya kan. Nggak ada apa? Minum Oh, kopi. permen. Iya, Mau minum? Enggak, permen dia itu permen. Permen. Ya, ambil satu ya. Satu saja ya. Iya. Oh, boleh satu aja. Nah, itu langsung jadi kayak pernah dia bilang sini ada yang nggak mau dengar gitu. Padahal kakak yang bilang kayak dia ngerasa dihormatin, nah gitu lah nggak bisa dihargain. Nah, gitu. Oh, berarti si kakak juga jadi masalah juga dengan emosinya tadi ya? Iya, Karena sebenarnya dia iya. merasa nggak dihargai. Nggak bisa dihargain. Mungkin ya itu tadi kan mungkin belum terlalu paham. Kan adanya nggak pakai alat tadi kan? Iya, makanya kadang-kadang kan saya bilang itu adik saya juga adiknya itu adiknya nggak pakai alat ya, nggak usah dipaksa saya bilang gitu ya. Capek pun kamu berteriak-teriak, Iya. nggak ini gitu. Iya, betul. Saya bilang tidak ada makanya, bawa dia ke sini kak, tapi jangan dipaksa saya bilang, digendong saya bilang gitu. Nah itulah ininya saya. Masih apa ya? Masih problemnya masih di situ yang antara siblingnya ya. Iya. Karena si kakak juga merasa mungkin karena dia udah bicara. Iya, udah udah sama kayak dia rasanya gitu Iya, kan. Jadi sama. menurut dia sama loh kami gitu. Iya. Malah suka dia bilangnya, dia itu terakhir 6 tahun loh Mi gitu. Akhirnya dia menganggap 6 tahun itu udah besar. Iya, loh. besar loh Mi gitu kan. Nah akhirnya kan saya ngasih pengertian, kak adik kamu tuh umurnya 2 sih. Secara biologis iya, dia 6 tahun, tapi kan dia baru mendengarnya belum genap 4 tahun. Dia bilang gitu kan. Iya. Ya apa yang gimana ya kak, kamu aja belum 4 tahun pun masih kayak gini saya bilang gitu. Jadinya enggak, jangan kamu samain lah gitu. Dan mungkin pun Bu gitu ya, kakak sama abang Abi ini mungkin nggak menyadari bahwa adiknya istimewa. Iya. Karena Abi kan dipakaikan alat kan waktu mereka pun juga masih kecil ya. Kecil, Jadi betul. mereka nggak tahu adiknya itu istimewa. Iya. Menurut mereka sama gitu. Sampai terakhir kemarin saya bilang kak, kamu bisa tahu nggak adik kamu tuh istimewa loh, kalau apa namanya kalau nggak dipakai alat dia nggak dengar loh kak. Iya. Gitu. Iya betul. Saya bilang gitu kan. Kalau kakaknya nggak bisa mainin gimana nanti kak gitu. Iya. Saya bilang kak coba posisikan kamu sebagai dia. Saya bilang Iya. nggak bisa dengar. Saya bilang gitu kan. Nah di situ dia mulai agak Mulai mulai bisa empati ya. Iya. Terus manggil pun udah habis, nah gitulah gitu udah mulai. Walaupun mungkin ya namanya remaja ya Bu, emosi Iya. masih buang-buang Masih, ya. iya. Karena alah gitu kan. Cuman udah mulai lah karena saya bilang mungkin kamu nggak tahu kalau dia itu begini loh keadaannya. Coba lah kalau misalnya di luar sana kan dia nggak dengar gitu kan. Sama saya bilang itu tadi dia baru mengenal dunia loh kak. Gitu. Jadi maksudnya pemahaman dia tentang dunia ini masih sebatas umur pendengaran dia. Saya bilang bukan umur dia seperti kamu gitu. Saya bilang gitu. Nah, sekarang udah mulai lah Bu, ada agak-agak. Jadi Umi apa ya? Umi juga mesti memberikan apa ya? Memberikan iya narasi atau tools ya. Maksudnya kayak mana sih memahami anak yang enggak sebetulnya walaupun dipasang alat itu dia tetap Dia cuma nanya gini. mendengar. Istilahnya kan iya dia ada prosesnya kan gitu Bu ya, mendengar dulu terus dia baru memahami kan gitu ya. Iya. Ya mungkin dengar dia dengar, tapi kan belum tentu dia paham kan gitu. Iya. Ketika harus panjang. Iya ya, gitu kan Bu. Jadi makanya saya bilang nggak perlu emosi kali ngadepin dia kak. Saya bilang gitu. Capek kamu, Iya. dia nggak paham, Iya.
makin emosi kamu jadinya, saya bilang Iya. gitu. Iya, jadinya. Jadi udah gitu, makanya apalagi kayak belum pakai alat saya selalu warning nih kalau misalnya, karena saya tahu pasti kakak marah kalau misalnya dia nggak pakai alat tuh, apa misalnya dia nggak nurutin tuh marah gitu, kakaknya suka Abin ini gitu. Kayak saya kalau dapat bilang, kak Abin nggak pakai alat ya, saya bilang gitu. Iya. Nah, gitu saya ingetin gitu, dia belum pakai, karena kan Abin keluar gitu kan, Bu, keluar rumah gitu kan, main keluar gitu kan, saya pak Abin mana ya gitu kan, di luar nih gitu kan, tolong dulu lah kak panggilan kak, nah, tapi Abin nggak pakai alat itu ya, saya bilang gitu, supaya anaknya nggak yang Abin coba ini dipanggilin pun nggak ada ya, namanya dia nggak pakai alat kak gitu, gimana dia mau dengar gitu kan, kayak suka saya juga, Abinnya nggak pakai alat ya kak gitu, nanti baru dia, ayo Abin bantu Umi gitu. Udah bilang walaupun itu tadi lah masih namanya emosi remaja masih Iya. kadang Iya. inilah Tapi gitu. jadi dia masih juga, sebenarnya kan Umi udah juga mencoba untuk melibatkan ya, melibatkan si kakak dalam pengasuhan si adik. Tapi memang barangkali pemahaman si adik, si kakak belum terlalu apa ya dalam gitu, ya. gimana Ada adiknya. keadaan adiknya. Sebenarnya itu juga sih sebenarnya juga apa empatinya ini Umi yang mesti dinaikkan. Iya. Jadi empati yang dinaikkan itu ya, bisa dengan apa, dengan mendalam lagi memahami tentang kepedulian adiknya dan keterbatasan yang akan dia hadapi gitu ke depannya gitu. Terutama keterbatasan kan tadi kan udah oke nggak dengar, terus kemudian nggak dengar itu apa yang menjadi akibatnya gitu. Pastinya akibatnya ketika dia di jalan tidak pakai alat atau di luar rumah, nah dia bisa nggak mendengar suara-suara di sekitarnya, apakah itu suara-suara mobil atau motor yang mungkin ada yang lewat atau apa, nah itu bisa membahayakan dia gitu kan. Terus selain itu juga hal-hal berkaitan dengan bagaimana dia melihat adiknya itu sebagai saudara kandung gitu. Nah ini kan empatinya itu ya bisa jadi gini, mungkin dia juga melihat kenapa sih Abi terus ya cemburu ya, jadi ada perasaan cemburu gitu kan, kok Abi soal terus yang diperhatikan sementara kami enggak gitu. Nah itu perlu diselesaikan juga sih Umi. Kalau apa namanya, kalau bahasa emosi anak berarti Umi juga perlu punya, tadi kan Umi bisa tuh mengenali emosi Abi ya, emosi bahasanya dengan peluk. Nah ini kasih kakak gimana nih? Kan tadi kita kan nggak bicara untuk Abi kan gitu. Kalau si kakak ada waktu juga kadang-kadang kayak ngedit kami ya. Itu kencang ya. Ada yang kadang kayak kalau memang nggak bisa ngedit, kadang-kadang gini kayak saya membesarkan hati dia misalnya, itu di mobil pun rebutan tempat duduk. Kalau ayahnya nggak ada kan saya yang di supir gitu. Nah biasanya tuh kalau hari sekolah Abi tuh di sebelah, karena biasanya dia sarapan kan, Sambil sarapan gitu kan. Jadi saya bilang mending Abi di sebelah Umi, karena kalau di belakang nanti kalian nggak mau nyuapin gitu kan. Kalau di depan kan bisa komando, udah Abi cuma makan lagi mak gitu ya. Saya instruksinya Gitu kan. Nah jadi ada waktu-waktu yang saya ini udah Abi gantian kakak di depan, terus gitu kan. Salah satu itu juga, jadi kan kalau di depan kan saya bisa ngobrol sama dia, walaupun nggak dia kakak, walaupun nggak biasanya yang apa itu? Maksudnya obrolannya itu biasanya sih saya karena namanya Reza itu teman ya katanya tunggu gitu. Gimana teman sini gitu kan. Maksudnya masuk ke dalam dunia dia ya. Coba gitu kan. Terus kadang yang saya nanya juga lah kayak gimana di sekolah gitu kan, apa ininya, terus nanya ekskulnya gitu. Seputar dunia dia lah Bu gitu kan. Yang saya ajakin ini supaya dia kan dia ya mau tahu juga nih tentang saya kan gitu kan. Jadi dia pun nanti kan, ya Umi boleh nggak main ke rumah gini ya gitu lah. Iya boleh kita semua. Ini artinya mencoba masuk ke dalam dunia masyarakat, dan seolah-olah Umi juga empati. Iya, nggak cuma hanya peduli Abi, saya juga peduli kakak lo gitu. Tapi bahasa cinta dengan Abi tadi yang misalnya si
psikotasinya itu seperti itu. Kalau kakak kayaknya word affirmation itu tadi lah, afirmasi ke dia gitu kan. Apa ya, dia banyak harus berkata-kata ke dia lagi gitu kan. Tapi semua saya ini juga, dia kadang-kadang kalau bisa ada saya peluk, kan saya tahu kemarin ngeliatin gitu, semua ngeliatin saya tuh kayak sini lah, tapi ini mah belum dipeluk, saya bilang gitu. Ini belum dipeluk kan gitu. Iya, gitu. Sama saya kadang itu lah kalau misalnya ada saya peluk, nanti karena saya ya orang tua di sini juga gitu ya Bu, ngeliat gitu kan kayak bikin gitu. Oh iya ini sini dulu. Tapi pernah nggak mereka mengungkapkan kasih Abi aja? Pernah gitu. Akhirnya mama kan saya bilang ya gimana ya Abidnya, saya bilang itu tadi karena keterbatasan Abid, bukan karena Umi terlalu sayang sama Abid, tapi karena keterbatasan Abid yang mengharuskan Umi apa ya lebih ke dia, saya bilang gitu kan. Tapi kan kalian dulu juga Umi melakukan seperti itu juga ya Kak gitu, saya bilang gitu. Waktu awalnya ini kan waktu belum ada Sena, belum ada Abid, kakak semua loh perhatian itu, saya bilang gitu. Malah saya bilang mana kasihan Sena loh gitu kan. Cuman memang jarak saya yang kedua sama si Abid jauh juga gitu, puas juga sebenarnya gitu kan kasih saya gitu. Cuma saya bilang terakhir aja lah, misalnya sekarang saya kayak memang kan lebih biasa ya orang tua mungkin kan Bu, kalau anak pertama anak terakhir tengah ini kan biasanya mah agak dia tapi juga mungkin ya saya enggak gitu ya, saya ini juga gitu kan karena dia juga lama punya adik ya. Iya, dia sempat menjadi anak paling kecil. Iya. Sampai kadang kalau dia cemburu sama dia, saya bilang, ih abang dulu sayang kali loh sama Abi, waktu Abi dalam perut, abang ini loh bang. Oh, jadi diingat lagi. Iya, abang dulu tiap mau pergi sekolah selalu pamit loh sama adik, cium-cium ke Umi bilang abang pergi sekolah ya gitu. Masa sekarang aku jadi bimbang gitu kan? Gak sayang lagi sama adik ya, gitulah suka ini saya. Berapa jaraknya yang dengan adik? 5 tahun Bu. Oh 5 tahun, berarti memang dia sempat menjadi Iya, anak paling kecil ya. Jadi kak memang yang pertama sama yang kedua tuh jaraknya cuma 2 tahun. Cuman kan dia kasar tertinggi ya Bu, cucu pertama, anak pertama, jadi nggak dari saya aja sudah saya kasih sayang itu. Yang anak tantenya kan, tantenya juga gitu kan. Jadi walaupun Sena udah yang kedua udah keluar, dia masih tetap jadi idola gitu. Makanya jadi saya bilang, belum pernah ngomongin saya semua sayang sama kakak lu gitu kan, kakak yang pertama. Apa sih yang tidak gitu buat kakak gitu kan. Semua mau mungkin kakak, semua mau ini kakak gitu. Makanya dia juga nggak siap Iya. ketika melepas kasih sayang yang dulu ya kan, karena kan dia juga penuh dengan perhatian, dengan kasih sayang yang orang-orangnya. Nah ketika ini dia memang harus di rumah yang hanya ada Umi kan, Jadi lebih fokus ke adik, jadi dia merasa berbagi gitu. iya, masih ada mampu gitu kak, aku udah jauh gitu. Ya itu kayak mengulang lagi, kak kamu tuh dulu gini loh kak, gini loh kak gitu kan. Anak pertama ya enggak, malah aku tuh tugas misalnya kalau masalah barang kalau suka sendiri saya gitu kan. Terus ya karena ada kamu, saya anak keduanya juga ini agak terbagi loh, kan perhatiannya aku harus perhatiin kamu juga. Iya, harus ngertiin ini saya bilang gitu kan. Alhamdulillahnya jaraknya jauh sama Habib, jadinya Sena inilah lebih banyak lah waktu dia dikasih kasih sayang saya bilang gitu kan. Itulah saya kasih pengertian kayak gitu lah. Kalau misalnya secara ininya sekarang ya itulah saya perbanyak kadang berdua aja sama dia gitu kan. Buat kencan juga ya kan, Dia sama ayahnya juga, mereka kadang-kadang kayak ini kakak mau pergi ya kalau ayahnya pulang gitu kan, kakak mau pergi ya beli buku, padahal kadang-kadang apa sih kak gitu kan, tulis gitu kan. Nah menurut saya apa namanya, padahal dia tuh kayak masih ada gitu. Ya udahlah gitu, berdua aja ya Umi kata dia gitu sama ayah. Iya udah berdua aja sama ayah sih. Oh berarti ayah. Iya, sama ayah juga biar dia inilah Bu, ini kan ayah juga. Ayah kan juga dari dulu makan Bu. Iya. Jadi kayak melepaskan itunya, melepaskan emosi-emosinya itu yang pada ayah ya. Iya. Figur ayah yang memang tuh anak perempuan kan lebih Ke ayah aman ya. Iya. Nah kalau misalnya mereka tuh pernah juga kakaknya Abi juga pernah juga nggak kemudian mengalami emosi misalnya sedih, kecewa ketika ada masalah di sekolah gitu. Dia nggak nunggu
Bu sama yang pernah itu kasusnya saya harus bicarain. Cuma itu tadi lah dia yang ngutarain gitu Bukan bullying ya, berarti ya, perundungan ya, bukan harassment gitu apa pelecehan gitu. abuse berarti ya. Ya. Oh, terjadi pelecehan Iya, ya. alhamdulillahnya dia cerita gitu. Karena memang kan udah saya biasain juga kan. Jadi sekarang banyak kan remaja juga yang Iya. ya itu bagus nih kalau mereka bisa terbuka ya dengan orang tua ya. Dan memang saya kan memang nggak mau, memang saya ajarkan kalau misalnya apa bilang ya kak, cerita ya. Kayak Terus sama- gimana itu apa ya, mencoba meregulasi emosi? Jadi kan itu ada rasa takut ya, karena abuse itu trauma bisa kan? Itu gimana kondisi? Ya, pertama tuh bilang saya kan waktu dia cerita saya kan Tenang, waktu tetap kan ada bukan bu Iya. sudah dapat gitu kan. Masih marah ya? Cuman kan kalau saya marah mungkin dia nggak berani cerita jadinya. Iya. Jadi makanya saya tenang, saya tanya gimana aja, gitu kan. Jadi dia karena saya tenang dia pun ini, cuman mungkin dia bingung gitu bu. Karena kan yang satu sisi bilang kan nggak boleh ya Mi. Gitu. Dia bilang gitu, kan kamu bilang nggak boleh ya Mi. Gitu. Iya. Iya. Terus dan itu memang sebenarnya jadi kayak ini juga bu ke dia. Akhirnya kan saya bawa ke psikolog dia. Dia sempat trauma gitu, nggak mau deket sama laki-laki. Bahkan sama adiknya yang laki-laki pun kayak takut. Iya nomor 2. Apa kayak bukan takut bu, jadi terlalu saya perempuan, kamu laki-laki, nggak boleh. Ya, itu nggak boleh ya. Iya, kalau memberi batasan. Gitu, kayak sebenarnya itu nggak apa-apa, kalau adik kamu nggak apa-apa. Itu kan dia laki-laki nih, iya laki-laki tapi nggak apa-apa, sebenarnya nggak boleh kan ini. Jadi muncul obsesif ya di dalam pikirannya, kalau nanti akan mungkin menyerang dia. Iya, jadi ini bu. Itu berapa kali lama dia mengalami perundungan? Itunya itu Kalau menurut sekitar cerita 2-3 kali gitu loh bu. 2-3 kali Iya, 2-3 kali. Jadi dia baru cerita di saat pertama kali atau sudah 3 kali? Sudah, jadi kejadiannya itu berlangsung seminggu gitu. Berturut-turut. Iya, 2 atau 3 kali ya pada seminggu itu. Jadi aku ketujuhnya dia baru dia cerita. Apa yang membuat dia cerita? Gak paham juga saya, tiba-tiba aja dia gitu kan. Pulang sekolah itu, pulang sekolah tiba-tiba saya lagi cerita tentang temannya gitu kan. Kata teman-temannya dia, si ini kan saya juga kadang-kadang kak, teman kamu yang ini gini kan, saya dengar cerita misalnya dari orang tua, ada yang gini-gini di kelas. Jadi saya suka kayak ini ke dia gitu, kak, kamu gini ya kak di kelas gitu kan. Enggak boleh gitu aja, dia bilang, oh iya, kan kamu bilang nggak boleh gini ya, nggak boleh gini, kakak kan cuma ayah, gitu-gitu dia bilang kan. Itu saya dah, tapi saya itu tadi, Tapi ada perasaan bersalah di situ, dia merasa padahal kan dia sebenarnya orang yang dirundung kan, Iya. dia abuse kan. iya merasa bersalah ketika dan dia rasa bingung juga kan, dan rasa bingung kan nggak boleh ya Mia, kan nggak bilang nggak boleh kan Mia gitu. Aku jadi sama. Iya. Itu ada semua. Apa ini? Oh iya. Ya saya tak beri gitu aja bukan kalau saya bilang. Oh itu nggak keren. Jadinya iya Bu. Oh diapain lah kak? Saya kayak gitu lah. Sampai nyetir tuh gue sampai gue perasaan saat itu kayak gitulah kan sebenarnya dalam hati. Marah gitu kan. Ya akhirnya dia cerita aja sendiri bu gua sendiri gitu. Itu cerita peristiwa. Iya, bagaimana dia di perempuan itu ceritainnya gitu kan. Sambil saya tanya juga, emang ada orang kan di situ gitu kan. Nggak ada nih, lagi sepi di situ gitu kan. Oh, gitu kan. Nah, itu saya lapor ke sekolah kan. Akhirnya kan, makanya saya pindahkan bu, karena sekolahnya juga nggak kooperatif ya. Saya nggak ingat dari sekarang terus guru itu akhirnya dikeluarkan juga dengan kasus yang sama. Kadang saya dari awal udah bilang gitu. Jangan dibiarkan yang kayak gitu-gitu gitu kan, tapi sekolah terlalu melindungi saat itu. Akhirnya yang berulang dan sekarang baru dipecahkan. Itulah makanya saya bilang saya bilang sama dampaknya ke si ini alhamdulillahnya sekarang udah ini lah bu, nggak terlalu ini karena yang tadi kan dia menghindari sampai sama adiknya terlalu iya gitu, terlalu kayak dia laki-laki loh nih gitu. Iya nggak apa-apa laki-laki ya.
kan adik nggak apa-apa sebenarnya gitu. Yang nggak boleh itu yang orang lain yang ini gitu. Makanya itu saya bawa ke psikolog gitu, ke psikolog, iya ada trauma dikit katanya memang. Kan. Memang sih emang nggak dilecehkannya nggak terlalu, cuman mungkin kan udah terpatri di Iya, dia kan. obsesi dia, jadi kayak semacam dia nggak boleh aku dididik gitu, karena di satu sisi, tapi di satu sisi kenapa ini terjadi ya? iya gitu, kok jadi gini ya gitu. Akhirnya itu tadi lah Bu, tapi alhamdulillahnya sekarang udah ini sama laki-laki pun udah ya, dia pun udah suka sama cowok gitu, udah terobat, udah lewati dia lah itu traumanya ya, traumanya. Terus pikiran-pikiran negatifnya tentang laki-laki udah mulai Iya, ini, udah mulai iya, makanya pelan dia udah bisa waktu dia bilang, "Umi tau keras kakak siapa?" Udah mau terbuka juga Iya, soal Umi itu. tau keras kakak siapa? Tahu gitu lah. Saya pun juga sama dia jadi yang lebih ganteng ini tuh loh gitu. Kak, lebih ganteng ini loh kak. Nggak mau bacanya juga lebih bagusan gitu lah. Itu terus berapa sekarang? Sekarang kan pas satu SMP Bu. Iya. Dia mulai itu di kelas 7. Dia mulai yang gitu tuh kelas 5 udah mulai tuh kan. Yang pengakuannya kali dikasih 6 lah Bu. Dikasih Jadi 6. kejadian perundungan tuh di Di SMP kelasnya 2 SD. SD. Oh, di kelas 2 Iya. SD. Ya, Sekecil itu bisa terbuka itu. Iya, karena memang saat itu kan saya ikut komunitas Bu. Dan kami ada lomba kemarin juga, lomba campaign stop sexual harassment sama anak-anak. Jadi ya kita bikin kegiatan ngasih edukasi ke sekolah atau kemana lah yang bisa gitu. Dan yang pertama kali harus kita edukasi kan anak kita gitu. Makanya itu yang ingin saya cekokin anak-anak gitu, kayak sambil lagunya sentuhan boleh itu kan itu dari kali di kepala anak. Jadi makanya ini mungkin dia jadi kok ya udah karena udah tahu gitu kan, ya ini kan nggak boleh gitu, ini kan nggak boleh gitu kan. Kan begitu kejadian dia juga pasti kalau udah beberapa kali dia terus kemudian bicara sama Iya, orangnya. bicara. Alhamdulillah terus pindah ya dari situ. Nggak langsung saya pindahkan karena mengingat adiknya bentar lagi mau ini kemarin ke TK gitu kan. Jadi saya tahankan walaupun saya kecewa sama sekolah gitu. Saat itu kayak menanggapi bahwa itu biasa, apa maksudnya karena gurunya biasa kayak gitu di rumah sama ponakannya. Sebenarnya itu ponakannya, saya bilang itu harusnya kalau mau yang ini tanya dulu sama orang tuanya gitu, saya bilang kan tanya. Karena kita udah menanamkan nilai-nilai di keluarga, saya bilang gitu. Akhirnya kan kayak gini saya sendiri jadinya yang bingung. Saya bilang waktu mas sekolah, saya jadi bingung ini karena ada yang terpatri di benak dia bahwa dia tidak boleh begitu. Ternyata yang harusnya menjadi panutan dia melakukan itu sama dia. Haruskah saya bilang panutannya ini nggak baik? Itu teman sekolahnya tuh guru ya? Oh guru ada. Oh berarti guru yang melakukan pada siswanya. Iya. Dan itu siswanya baru kelas 2. Iya. Berarti baru umur 9 tahun ya? 8 tahun. Dia memang ya itu ya tadi tahu nggak Bu 7 tahun? apa namanya bahasa emosi itu memang perlu dibangun ya di dalam hubungan antara ibu dan anak, mungkin ayah juga dengan anak, ya sehingga memang jadinya tahu gitu kira-kira apa yang terjadi sama dia. Iya. Dan dia juga Nggak suka sungkan ya, nggak suka bicara. Nah ini kan ada kakaknya Rachel nih, kira-kira gimana kalau ngadepin Rachel yang lagi emosi gitu? Nah, punya nggak gitu kak cara-caranya? Gitu, maksudnya gimana sih ngadepin dia waktu dia emosi? Ada nggak momen yang bikin aku ih gitu Reza, pokoknya ada nggak gitu cara kakak mengatasi Reza yang lagi tantrum gitu? Semenjak itu nggak ada, karena Nggak dia sama ibunya aja. Oh. Mau berapa tahun aja sama saya kan. Jadi Pak Mira itu boleh mainan nggak? Ada mau minta mainan apa? Sabar dulu ya, kita beli sampai mana? Kan di rumah pun ada abang sepupunya kan. Maunya sekarang kayak kita masuk kamar dulu, kita beli kamar. Ada maunya kayak mana? Maunya gimana? Dia tuh cerita ini. Jadi ya sabar ya, di mami pulang atau dia pulang kita boleh jam berapa ya kira atau ada jam minta dulu sama mami, nggak usah, nggak boleh kayak gitu. Pokoknya sekarang udah banyak berubah lah. Tapi Ya. seperti ini ya, seperti kakak ini ya. Iya, dia kalau misalkan dia buru-buru kan mau kasih sesuatu nih dari luar dia lari, Kak Pira apa dek? Ini apa? Ada mau ini loh, cewek tadi apa?
kenapa duduk apa, ada ngomong apa. Tadi ada anak-anak jalan dia jatuh terus dia terluka. Enggak, tapi dia nangis, makanya nggak boleh lari, tidak bisa berjalan. Pokoknya semenjak sekolah SD udah berubah lah dia, cuman kayak emosinya udah berkurang, sesuatu itu udah penuh kesabaran. Cuman kadang-kadang ya kalau emosi kali nih ya udah tadi ada aja dia nangis, nanti dia bisa nangis baru dia ngomong kok kira enggak dia belajar nangis nggak sayang lagi ya bukan nggak sayang, kakak sayang sama dia. Reza kenapa menangis, dia baru bilang sakit kali di sini. Gimana? Aku Sakit pegang gini, ya sakit kali. sakit kali kenapa sakit, yang lain-lain boleh misalkan kayak makan yupi Iya. kita kami bilang nggak boleh makan yupi itu nanti ususnya kelipat loh, dia bilang dia kan. Terus dia bertanya kenapa nggak boleh, apa sebabnya, jadi saya tahu pelan-pelan. Jadi kalau di kawan aku nggak boleh loh kata mami, kata bilang nggak boleh ya, dia biarkan aja gitu aja tuh nggak makan. Ya udah sekarang dibiarin aja mulutnya. Kalau kita anaknya jangan sehat ya boleh makan gitu. Ya udah pokoknya sekarang semenjak sekolah TK udah banyak perubahan yang bisa diatur. Jadi itu ya kelihatan ya, diladenin gitu ya menghadapi emosi. Pertama tadi tenang ya kan, tenang dulu dan membiarkan dulu. Jadi membiarkan dulu dia. Biasanya berapa lama itu bertanya? Kalau kita nggak masuk ya cuma sebentar aja sih, nggak sampai 2 jam. Tapi kalau kakeknya yang masuk, kakeknya namanya satu rumah kan, payah kan orang tua tadi kasih tahu dibilangnya jadi dunia ya kan, udah kayak biarkan aja jangan kok kayak gitu kan dia nih. Udah nggak apa-apa ya, kalau kakeknya datang ke sini dari nangis ya sampai panjang lah. Tapi kalau berarti yang memvalidasi kasusnya kami ini tadi udah ya? dia nangis nih dia sendiri tadi ruang salah di kamar kali bikin nangis, tapi dia kalau sendiri mami dia tak bilang suka nggak sama sama Angel ya, kenapa Angel nangis sedih sakit hatinya, tapi kakak nggak open ya, baru dekati sebabnya gitu ya kan. Ini beda kasus tadi. Ketika sudah dia ditenangkan, dia dibiarkan untuk menangis, berikan ruang untuk dia menangis. Terus ya kakak mungkin udah tahu juga cara nanganinya ya, mengenali itu terus validasi lagi, dia justru memvalidasi dirinya. Dia malah validasi sendiri ya. Dia justru memvalidasi dan ingin berterbuka, mengatakan bahwa aku nih sakit hati loh, gitu. Kok kakak nggak notice aku sih, gitu ya. Dia itu kalau lagi nangis udah dekati, tapi kalau kita dekati kan semakin menjadi kan. Makanya kadang-kadang aku lagi nangis itu aku masuk ke kamar biar. Tapi itu yang menyingkirkan dia dari situasi yang distraksi itu juga salah satu kayak dia membawa supaya dia nggak terlalu malu ya, artinya dia bisa open dia gitu kan, bisa lebih terbuka kayak gitu, bawa ke kamar. Terus nanti si kakak juga tadi tuh bicara dengan lembut ke dia, sebenarnya apa yang menyebabkan dia tadi sedih, sakit hati gitu ya kan. Wah hebat nih, hebat, iya. Maksudnya bisa ini kan, bisa pas mengatasi ketika anak itu bergejolak ya emosinya ya. Ini pelajaran emosi yang sangat baik gitu. Kenapa? Karena kan mau sampai 2 tahun itu kan anak belajar percaya dan tidak percaya. Jadi di situ untuk perkembangan emosi positif, emosi sangat berhubungan dengan bagaimana nanti dia punya rasa empati dan punya perilaku prososial ke orang lain gitu kan. Jadi nah sebenarnya 2 sampai ke 3 tahun itu udah fase yang otonom di bawah saya otonom tuh kayak gini, bahwa ini saya sedih nih ya, itu udah Rachel kan dari 4 tahun ya 5 tahun ya, jadi udah di fase dia oke, ini sedih ini punya aku gitu. Kalau Abi tadi kan masih umur 3 tahun mungkin ya Umi, jadi dia memang perlu Umi mengenali, observasi. Kalau ini kan dia udah lebih besar, jadi dia udah punya rasa otonom yang dimana dia ini emosiku gitu, dan aku pengen ngasih tahu nih sama kamu, terus aku minta dong validasimu dengan perhatianmu kan gitu ya. Tapi sebenarnya udah tahu dia. Sekarang sudah ya. Malah kadang-kadang kalau misalnya saya itu tadi dia masih kan kadang bukan saya abaikan, saya tadi membiarkan dia ya udah nangis aja dulu gitu kan. Kadang-kadang dia gini, Umi pecah. Iya. Kok gitu? Pecah maksudnya kan ini ya, maksud sesuatu yang Enggak Bu, dia nggak saya punya pecah karena Umi diem aja.
dia juga udah protes, dia juga Iya. udah bisa ngungkapin. Terus biasanya kan kalau aku kan sarannya Nyong gitu kan. Iya. Jadi dulu abangnya tuh dulu yang ngajarin. Misalnya kalau dia nggak baik, abang udah nggak saran Nyong, pecah kata abangnya gitu. Bentuknya itu pecah. Oh, Iya. hati terpecah. Iya, pecah gitu. Jadi dia udah sering pecah. Dia pergi bu, pergi ninggalin saya gitu kan. Jadi itu tadi ya bahasa simbol, Iya. itu juga menjadi bahasa yang bisa digunakan untuk mengungkapkan emosi. Iya, itu juga itu tadi misalnya maksud saya kan ya datang aja dulu dia. Iya. Cuman mungkin dia, oh ini udah selesai, oh ini kita jalan, ini udah selesai, oh ini pasti dicuekin, oh Iya. tadi terus, gitu kan. Maksud saya ya udah, ada yang nanya dulu gitu kan. Mungkin timer saya sama timer dia beda kan, dia bilang oh ini belum nih, ternyata dia oh lebih cepat gitu kan. Iya, betul. Akhirnya dia, oh kenapa dek, pecah, kata dia gitu, kita bikin enggak lah, enggak pecah loh nak, gitu kan, sini dulu, dia gampang dulu saya dia apa, sini dulu sayang, perlu dulu kita, perlu dulu, gitu dia datang gitu. Kalau Umi tadi itu dengan bahasa dulu, tadi kan dengan bahasa memperhatikan dia, artinya menungguin dia sebetulnya. Kan, tapi justru kan tadi ada di stuck nenek sama Iya. nah itu biasanya dia kan nangisnya menjadi lebih panjang gitu. Iya, memang kan kalau misalnya udah dapat tendang nih, tiba-tiba nanti datang dulu gitu kan, nanya, kacau lagi itu, iya, kacau lagi itu udah, Iya. padahal udah mau nih gitu kan. Ya, Dia mau nyari gini ke sini, nanti kan mau ngadu lagi kan, lagi ya berubah lah jadi. Iya. Jadi memang bahasa cinta orang-orang di rumah juga mesti mengerti ketika mereka mengabaikan juga menyerahkan kepada siapa aja ya, apakah uminya, apakah kakak asuh di rumah atau ayah, ya maka yang lain tuh nggak usah nyampurin. Iya. Jelek gitu kan. Justru bahasa cintanya cuek itu bahasa cinta sebetulnya. Cuek untuk dia, Iya. ikut nimbrung ya kan. Justru kalau ikut nimbrung malah itu justru memvalidasi atau bahkan memporak-porandakan proses ini ya, Proses ini, ya. menghadapi emosinya gitu kan. Sisinya ini jadi dia apa namanya kayak Umi tadi mungkin mau tanya apa tadi itu bu tadi mbak, kayak gimana bu caranya ya? Oh yang tadi ya di sekolah ya. Karena dia nggak emosinya aja nggak tantrum nggak ini, cuma tadi bu dia Kecewa. meregulasi kecewa dia, karena saya udah bilang kan, udah saya bilang tuh bu gitu, kan bergantian nak yang jadi nggak alik aja, kan teman-temannya yang laki-laki kan ada banyak, kan bergantian pak, nanti kalau udah selesai semua, aku kan jadi imam lagi. Tapi nggak tahu lah bu ya, dia terlalu ini saya bilang sejak sekolah itu jiwa kompetitifnya luar biasa gitu. Jadi ustazahnya pun bilang, iya Umi tinggal PR-nya itulah gitu, ngambek di karena dia nggak nomor satu gitu, dia nggak jadi imam, nanti baris nggak nomor satu dia pun ngambek bu gitu. Ya, jadi bisa jadi juga ini apa namanya proses perkembangan motivasi belajar dia kan tinggi itu. Artinya mungkin bisa jadi juga karena dia merasa sudah punya kemampuan, gitu. Artinya dia sudah punya kemampuan, dia sudah punya perspektif bahwa aku bisa kalau aku belajar. Tapi di sisi yang lain perkembangan emosinya dia khusus kan, dia istimewa kan. Jadi kata-kata istimewa pun ketika masuk di dalam anggota keluarga di dalam umum, mestinya dia nggak dinyatakan istimewa lagi, artinya dinyatakan dia satu level gitu sama yang lain. Nah ini memang apa jadi kayak bias gitu ya, gitu. Karena kita sendiri pun menjelaskan pada yang lain seperti itu untuk dia mendapatkan perhatian atau katakanlah dia karena difabel gitu. Tapi di satu sisi sebetulnya peraturan sosial dia sama sebetulnya, sama sebetulnya berlakunya gitu. Nah itu Umi yang memang jadinya bisa dijadikan contoh tuh di rumah gitu ya. Artinya misalnya gini, pembelaan ketika dia melakukan sesuatu yang dia tidak bisa excuse gitu, orang lain juga tidak terima, nah dia juga mesti mendapatkan konsekuensi yang sama gitu. Karena apa? Karena pelan-pelan dia mesti dipahamkan bahwa nggak apa-apa dengan difabel gitu, nggak apa-apa, ya udah itu memang jalannya gitu nih, nah gitu kan. Misalnya nanti dengan mungkin bisa jadi dengan narasi, dengan cerita gitu ya, mungkin cerita gitu yang bagaimana
nilai-nilai atau value dalam berhubungan. Nah, tapi mungkin di sekolahnya juga mesti tahu ya, kelihatan kalau tadi bahasa cintanya Umi kan lebih ke tenangkan dulu ketika dia kecewa gitu ya, terus kemudian kenali emosi dia kecewa itu, terus kemudian si Uminya yang dari sekolah atau Uminya atau Uminya di sekolah itu coba, nah dia baru TK kan, artinya TK itu kan belum sekolah gitu. Nah, maka pengajaran rumah boleh juga diambil gitu oleh, dan ini perlu Umi yang berbicara sama Umaya sama Udah terapi juga bu, ustazahnya pun udah juga apa ya, karena udah tahu gitu kan ini. Jadi yang merah. yang Abid ini Aja lu boleh. udah kasih pengertian juga gitu, dan nggak yang apa ya, istilahnya yang saya buat di rumah ustazahnya pun buat juga. Nah, Cuma itu tuh kayak satu tinggal ya. dia aja ya bu yang belum Belum bisa paham menerima ya. gitu, kayak Belum apa paham, kalau itu ya sama harus sama gini loh. Ya, jadi ingat lagi tadi kan dia baru usia mendengarnya baru 3 atau 4 tahun. Nah, artinya 4 tahun itu kan masih masa ego ya. Iya. 3,5 tahun tuh masih masa ego, sampai nanti sebetulnya 3,5 tahun udah selesai kalau misalnya proses rumah tangganya udah oke di sebelumnya. Tapi bisa jadi mundur. Nah, jadi 4 tahun itu udah masa ego. Jadi sebetulnya kalau dia diletakkan di TKB, maka kan sebetulnya di TKB itu udah persiapan untuk ke Masih A deh. masih A. Oke, nah berarti kalau dia masih A, berarti proses belajar bergantiannya itu mesti diulang-ulang lagi, Umi. Terus apa psikososialnya bergantian, kalau dia bukan, maka ini ya itu masih. Tapi semester ada 1 berarti ya. Masih semester 1. Maksudnya kayak misalnya kan di kelas tuh suka kalau misalnya berkelakuan baik dikasih bintang, kalau selesai dikasih bintang gitu kan. Dia kan ada bintang karena sebenarnya ulah dia sendiri kok dia makan yang duluan selesai makan dikasih bintang. Dia nggak mau, dia main-main dulu. Dia tuh kata ustazahnya kayak menteri sosial, ngurusin orang, ngurusin tempat makan orang, ngambilin gitu. Tapi punya dia enggak gitu bu. Iya. Empatinya luar biasa bu. Iya. Jadi akhirnya kan gitu, orang udah siap, dia baru mau buka, udah siap. Nah, akhirnya kan dia nggak ada bintang tuh. Maju gitu bu. Ya, berarti kalau itu harus ada dikuatkan kontrol dirinya, Umi. Iya. Nah, kontrol diri itu jadi barang kontrol diri itu gini. Sebetulnya perilaku prososialnya dia dapat. Perilaku prososial itu kan salah satunya adalah empati. Iya, empati udah dapat kali orang sudah dapat lebih kayak Iya. Maka ini mesti dinarasikan lagi bagaimana dia untuk tidak membatasi. Nah, gitu loh. Artinya dia mementingkan dan dia sayang sama dirinya. Jadi keorientasi dirinya kan memang diri sendiri. ya, gitu Iya, ya. Bu. Ya. Jadi terhadap dirinya Abid itu gini. Jadi UMI-nya gitu loh. Jadi siapa sayanya itu yang dikuatkan. Abid itu ini. Jadi kayak pengenalan lah ya. Nah, itu mungkin di rumah nih bisa dengan bahasanya. Jadi kayak saya Abid, saya itu anak dengan ini. Ya, itu terus kayak dibuatin kalimat gitu ya, paragraf. Abid itu siapa? Nanti itu kemudian dipahamkan lagi dengan pertanyaan. Terus Abid itu orang tuanya siapa? Misalnya Abid itu seperti apa sekolahnya? Terus kemudian komunikasi Abid ada yang kelam. Jadi dia dipahamkan tentang itu, tentang dirinya. Nah, itu MI-nya Abid itu laki-laki itu punya ini, punya itu, misalnya dia dilarang ini itu, misalnya. Dan kalau berteman boleh, tapi tidak boleh pegang perempuan. Nah gitu loh. Jadi kayak ke dirinya dulu. Jadi ke MI-nya lah, siapa sayanya gitu. Nah dengan apa sampai batas mana sekarang dia ininya kan pelajaran bahasanya, itulah itu gitu sambil dinaikkan atau kan dengan cerita, misalnya ada buku cerita yang terkait dengan buku MI tadi, terkait dengan orientasi tubuhnya, apa yang kondisi ceritanya, terus bagaimana dia harus ke orang lain gitu. Nah itu dikuatkan dari rumah supaya dia nanti di sekolahnya tahu, oh berarti aku nggak boleh asal sembarangan aku kirim orang gitu ya, menolong aku sendiri sih apa yang harus dijaga, misalnya apa yang harus dijaga nggak boleh hilang. Nah artinya kalau misalnya mau di label lah punya dia gitu, dan gitu juga di rumah misalnya. Nah dia juga nggak boleh ngambil apa, nanti kan kadang dia dispesialkan tadi udahlah boleh pakai punya bank gitu kan. Nah ini yang bagus saya dari memang dari nah itu saya suka banget nggak boleh ya. Nah itu bagus, nah itu kayak gitu. Nah sekolah juga gitu, Anda boleh bantu, tapi kalau orang lain nggak butuh bantuan nggak usah, kalau nggak minta nggak usah gitu. Enggak usah tapi dia sampai dari menteri sosial Umi katanya.
semua diurusin, tapi urusan dia nggak diurusinnya. Ngambilin tas temennya, Ya. nanti nanti temennya berusaha harus kayak satu, dia sibuk ngambil semua. Ini kos kakinya, ini kos kakinya. Mungkin bisa jadi juga karena di bawah dari sejak hari juga ya gitu. Jadi bisa jadi dia anaknya sensitif. Kemudian tadi anak yang apa namanya terlalu sibuk gitu. Kan ada juga ya terlalu sibuk dia melihat yang lain-lain karena dia pengen dapat Abi bagusnya. Iya, kalau dari dia Bu, dia senangnya biasa gitu. Iya, kayaknya dia emang pengen selalu digituin gitu. Iya, nah ini mulai dikurangi nih jadinya apresiasinya itu mulai dikurangi supaya dia bisa nggak terlalu ini gitu ya. Jadinya berkembang karakternya dia harus butuh itu gitu. Artinya sedikit dapat apresiasi jadi kan. Nah ini juga nih apresiasi ini kalau dapat anak karakter yang sensitif, terus kemudian orangnya apa ya altruis gitu ya, suka bantuin orang. Ada tipikal orang yang altruis gitu, suka bantuin orang. Nah apalagi ketika dia dibantuin itu dia dapat apresiasi nih. Nah itu dia kan kadang-kadang jadinya karakter gitu. Nah itu mungkin latihannya itu. Jadi sekarang udah dipelajarin aja ya namanya apa namanya afirmasi pujian-pujian. Artinya pujian itu memang mesti dia harus usaha yang keras banget yang banyak gitu baru dia dapat gitu. Jadi tapi buat orang yang lain. Nah itu tadi karena sensitif. Nah maka diimbangi juga dengan pengenalan diri dia. Ya pengenalan diri dia itu sebetulnya memahamkan dia bahwa ini mampu. Nah, ketika kita paham dari orang lain juga punya otonomi sendiri gitu kan. Jadi kamu nggak boleh juga kamu terlalu apa namanya masuk ke otonomi orang gitu. Ya kan kayak kontrol. Kita bilang eksekutif kontrol itu harus diimbangi. Nah, kita belajar aja biarkan aja kalau kita dari mau kita aja mungkin panjangin aja ini. Iya, ini bisa lebih kayak nggak mau pulang gitu, sekolah. Kalau saya tuh kalau dia merajuk, yakin ada nggak mau pulang. Tapi kadang-kadang misalnya memang pas mau cepat gitu, Umi mau kesini loh, ada nggak ikut gitu kan? Nah, dia ikut tapi dia nanti jadi pura-pura jadi lebih membiarkan apa menunjukkan bahasa cinta kita itu dengan enggak lama kayak cuek tapi sebenarnya nggak cuek sih tetap ini dia tetap dekat dia gitu. Kalau terus-terusan kan dia kan berkembang juga kan ini. Sebenarnya kayak ini juga loh, jadi di kelas di sekolah gitu nanti udah dia sampai di rumah dan kebetulan kan ada temannya yang sekarang ini depan-depanan gitu kan Bu. Jadi sama temannya kan dia sebenarnya nggak ada masalah Bu, malah kalau misalnya dapat dipanggil temannya sini main gitu. Padahal tadi Bu di sekolah dia ngambeknya gara-gara si teman ini jadi imam nih gitu ya. Kan dia enggak gitu kan Bu, tapi itu tadi kalau udah pulang ketemu sama temannya ya udah gitu nggak masalah dia. Ya akhirnya kayaknya bukan masalah ke temannya tapi dia masalahnya kayak ke diri dia sendiri gitu. Iya betul. Makanya itu saya bilang tadi apa namanya ya mungkin Abi yang suka merajuk, kalau suka ngambek. Nah itu dia perlu mengenali dia itu, dia perlu menginginkan. Kadang-kadang nggak ada masalah juga suka nolongin orang padahal nggak diminta gitu. Jadi supaya bahasa dia jadi kaya, bahasa verbalnya jadi bahasa pemahaman jadi kaya, jadi dia paham juga gitu. Oh ternyata nggak selalu juga lo harus dapatkan validasi itu dengan cara dia nolongin orang gitu, tapi dengan dia berfokus pada diri dia, kemudian dia mengerjakan pekerjaan dia kan bakal dapat apa? Dapat validasi ya kan gitu. Nah mungkin itu menarik juga ya yang biasa dia sekali. Nggak terasa juga nih udah sejam lebih juga ya ngobrolnya emang. Lalu ada nggak emang untuk sebagai penutup gitu untuk kalian mengenai gejolak emosi anak dari Mama Adit nih gimana nih? Ada nggak kesimpulannya lah? Kesimpulannya ya itulah tadi sebenarnya yang perlu di benar-benar kita tanamnya itu ya ketika menghadapi anak yang sedang emosi ya itu tadi lah buat tenang tadi ya, yang penting tenang. Terus sama satu lagi yang perlu saya lagi kita minta juga lingkungan sekitar untuk ikut ini ya gitu sama-sama, jangan kita tadi lah ya kalau udah masuk ini kan dulu ya gitu ya akhirnya anak juga jadi sama emosinya, kontrol emosinya juga jadinya ya nggak bagus kan ya.
Tapi nggak, prosesnya jadinya nggak utuh karena Iya, terpotong ya. ya dengan apa namanya, si orang lain. sebanyak lingkungan, semua lingkungan yang biasa itu konsisten mengikuti cara orang tua menghadapi emosi anak itu. Itu aja sih yang harus dilakukan. Jadi Bu, ada Bu penutupnya ada Boleh. itu gimana? Ya, itu kan jadi sebetulnya cara-cara alami ya. Mana orang tua juga punya cara-cara alami kan. Dengan bahasa itu kan sebetulnya bahasa yang sebetulnya melekat pada kita gitu. Jadi cuman kita perlu aja sebagai orang tua itu perlu mengenali apakah juga kakak asuhnya perlu mengenali aja apa sih yang bahasa cinta yang dia punya gitu. Kayak tadi kakak mungkin bahasa lembut, menjelaskan, kemudian ya pergi, tapi sebenarnya dia nggak pergi gitu loh. Yang untuk menenangkan, terus kayak Umi juga tadi pelukan gitu ya. Terus kemudian apa namanya? Bahkan pelukan sampai tidur gitu. Nah itu juga sebetulnya kita sudah punya gitu bahasa-bahasa cinta yang artinya bahasa cinta yang verbal maupun non verbal gitu. Kayak abang tadi juga bilang tuh apa namanya, cah sayangnya pecah gitu kan. Itu kan simbol gitu ya. Simbol itu juga adalah bahasa kan gitu. Jadi sebetulnya menemukan hal-hal itu yang perlu apa ya, kesadaran gitu. Kesadaran, dan kita perlu tenang supaya kita bisa nampak gitu ya, bisa terlihat apa ya gitu. Jadi bisa satu anak dengan anak lain ataupun anak yang tadi umurnya masih 3 tahun, 4 tahun, baru 5 tahun, bahkan tadi ada SMP gitu ya, bagaimana sehingga anak itu juga jadi bisa terbuka. Mungkin emosi itu bisa terbuka apapun tantangan-tantangan yang dia hadapi di lingkungan di luar rumah gitu. Tapi ketika dia bisa merasakan apakah bahasa verbal atau bahasa non verbal, kita bisa tahu nih orang tua anak sedang baik-baik aja atau enggak emosinya. Sehingga ini berproses bertumbuh sehingga pada saatnya nanti dia akan matang gitu. Tapi matang dengan bukan sempurna tapi matang dengan bahagia, dengan sehat ya gitu. Kesehatan emosi ini kan akhirnya jadi kesehatan jiwa gitu. Nah dan itu kan sebetulnya pola ini bisa terjadi dari mulai kecil gitu. Mau di sekolahnya gitu ya. Nah ini perlu kita pimpinkan lah ketika kita bicara sehat mental gitu di masa dewasa, tentu kita punya cara dari awal gitu, bagaimana kita mengajarkan anak pola-pola bahasa emosi baik itu non verbal maupun verbal. Jadi nggak ya udah kayak nggak ngerti aja gitu kan, banyak juga orang tua acuh ya. Dari Ibu ada Bu Mira? Kalau dari kakak Oke, gak terasa acara kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih banyak Umi Abid atas cerita dan ilmunya luar biasa sekali diberikan kepada kita semua. Lalu terima kasih Bu India dan kembali Bu Ibu Mira dan kakak yang luar biasa memberikan pandangannya dan mau berhadirlah dalam sesi kita ini Bu bisa bersama CFF ini. Tentu terima kasih juga pada parents yang sudah hadir via Zoom meeting walaupun tidak ada pertanyaan ternyata gitu. Lalu ingat emosi anak itu kan gelombang ya Bu ya, kadang naik, kadang turun. Lalu tapi dengan bahasa cinta tadi yang saya highlight, bahasa cinta, mereka bisa merasa aman dan bisa mengelola semuanya. Lalu terima kasih, sampai jumpa lagi di Bicara Bersama CNF. Tetap semangat, tetap cinta, tetap berjuang lebar. Terima kasih. Ya, terima kasih.